kita ingin Sunardi mempraktekkan bagaimana cara melihat benda yang di atas langit. Karena ini sore hari, yang kita ingin lihat objeknya adalah matahari. Coba gimana Mas Sunardi lihatnya? Posisinya pas, fokusnya juga diatur, Semua diatur pas. semua ya. Iya, itu udah pas. Baru adapter bisa dipasang. Ini mode motret kalau saya bilang sih. Ini matahari. Gambar matahari. Sekarang ini. Selamat sore Sobat Kreasi. Sore ini saya berada di Desa Cirebon Girang, Kecamatan Talun. Di sebelah saya adalah Sunardi, seorang pemuda berusia 35 tahun yang dengan kecerdasannya, dengan keahlian dan keterampilannya, dia menciptakan model teleskop. Teleskop ini dibuat secara manual dengan bahan baku yang sederhana dari paralon, kemudian dengan lensa, dan memenuhi spek teknologi pembuatan teleskop. Dan melalui teleskop ini Pak Sunardi bisa melihat berbagai macam benda yang ada di langit, dari mulai matahari, bulan, planet-planet, dan banyak fenomena yang ada di langit. Mas Sunardi ini dia tidak memiliki latar belakang ilmu astronomi, tetapi dia mampu membuat teleskop yang memenuhi kaidah teknis untuk melihat benda-benda yang berada di semesta, di langit. Mas Sunardi, sejak tahun berapa nih buat begini nih? Pada usia berapa membuat ini? Kalau membuat teleskop sejak SMA kelas 1 ya. SMA kelas 1. Waktu itu SMA tahun di 2002-an lah. tahun 2002. SMA-nya di mana? Saya di SMKN Cirebon, SMKN 1 Cirebon. SMK Perjuangan, Jalan Perjuangan. Itu kelas 1, padahal jurusan apa waktu itu? Jurusan listrik. Jurusan listrik, tapi mulai membuat ini dari mana? Mulai Kayak kalau senang astronominya dari SD. Oh, dari Cuman SD. penerapan untuk membuat teleskopnya pas SMA itu. tapi sebenarnya memiliki sedikit kesukaan dengan astronomi ya. Iya, memang. Mungkin suka melihat langit apa Iya, gitu. begitulah. Apa yang ada dalam impiannya tuh waktu Ya itu? waktu awal-awal lihat Venus ya di subuh hari itu begitu menarik. Saya penasaran gimana bentuk aslinya gitu kan. gitu. Jadi saya coba itu bikin teleskop kayak gitu ya pas SMA. Nah, baru lihat oh bentuknya kayak gini. Gitu. Terus dari mana pengetahuan teknis membuat teleskop tuh? Ya prinsip dasar aja sih mas. Prinsip dasar dari teleskop itu kan permainan dua buah lensa, objektif sama okuler, gitu aja. Jadi coba-coba praktek kayak gitu dan dapat gambarnya. Ada bukunya dulu waktu itu? Atau Dari mempelajari buku buku? perpustakaan aja. Oh, di perpustakaan waktu itu memang kayak media sosial belum serame ya? belum ada media sosial saya Nah, kira. dari situ langsung diterapkan ya? Iya. Ini apa ini? Tipikal yang apa? Stereotipikal yang apa nih? Refraktor ini jenis. Namanya apa? Refraktor, teleskop refraktor karena menggunakan lensa. Ada lagi jenis yang menggunakan cermin namanya reflektor. Reflektor yang banyak diproduksi oleh Sunardi apa? Ya ini refraktor jenis lensa ini. Jenis lensa ya. Kelebihannya apa di lensa ini? Kelebihannya mungkin lebih mudah aja dirakitnya kali ya. Ya, kitnya ya. Dan itu udah berapa kali nih membuat seperti ini? Sejak tahun. Waduh, saya nggak bisa ngitungin ya banyak sih. Tapi sekarang sudah ini ya, sudah sudah dijual ya? Sudah sampai ke penjuru Indonesia. Sudah komersil istilahnya ya. Iya. Nah, prototipe yang pertama dibuat tuh yang model kayak apa waktu itu? Masih seperti ini juga sebenarnya, cuman lebih pendek, jenisnya menggunakan lensa fotokopi gitu. Oh, lensa fotokopi. Ukurannya ini kan hampir 1 meter ya? Iya, kalau lensa fotokopi sekitar 45 cm. 45 cm. Waktu itu yang pertama kali dibuat ya. Iya. Tadi menggunakan lensa fotokopi ya. Iya, itu yang itu yang pertama. pertama. Nah, mulai menggunakan yang panjang seperti ini gimana tuh? Sejak kapan tuh? Tahun 2018 ini yang panjang seperti ini. Tahun 2018 ya. Iya. Itu kenapa tidak menggunakan yang lama aja gitu? Ada keterbatasan teknis atau Iya gimana? begitu. Kalau yang lama itu kan vokalnya pendek ya, fokusnya itu. Jadi perbesarannya itu terbatas. Ditambah diameternya juga lebih kecil. Iya. Jadi kemampuannya terbatas itu. Nah, kalau lensa ini lebih besar, fokusnya lebih panjang, hasilnya lebih jelas, lebih terang. Hasilnya lebih terang ya. Iya. Apa aja nih planet-planet yang pernah bisa dilihat dari sini?
planet Jupiter yang paling sering ya, sama Saturnus sama Venus. Oh, Jupiter, sampai Jupiter Iya. terlihat ya? Justru Jupiter yang paling jelas kalau saya. Karena memang planet itu besar ya? Iya. Sama Saturnus yang kelihatan cincinnya. Cincinnya. Kalau kayak misalnya galaksi Andromeda, Bima Sakti itu nebula terlihat nggak? Bisa terlihat. Oh, bisa Kalau ya? dari sini sebenarnya agak kurang bagus ya, tapi masih bisa terlihat gitu. Tapi memang prinsip teleskop tuh kalau gelap justru malah bisa malam Semakin gelap terutama yang semakin bisa. bagus Oh, ya, gitu asal ya. cuacanya cerah total, tidak mendung, tidak berawan tipis gitu bagus. Coba gimana secara teknisnya, Mas? Misalnya kita sore ini lihat matahari, coba gimana? Lihat matahari, berarti memang bidiknya ke matahari ya. Ya, kita ingin praktek, kita ingin Sunardi mempraktekkan bagaimana cara melihat benda yang di atas langit. Karena ini sore hari yang kita ingin lihat objeknya adalah matahari. Coba gimana, Mas Sunardi Ya. lihatnya? Untuk melihat matahari ini khusus ya, Iya, pakai filter. Karena filter. kalau tidak pakai filter itu bisa membahayakan mata, bisa buta permanen. Oh, gitu ya. Jadi filternya ini saya pakai black polymer modelnya, dan ini saya bikin sendiri juga ini dari buat Paralon. sendiri. Ini saya beli lembarannya aja, terus saya kasih kaca buat pengaman. Kacanya bisa beli di ini atau Ini kaca bekas aja sih di Oh, tukang kaca ya, minta gitu. dipotongin lingkaran gitu. Terus dirakit segini lah. Nah, ini buat pengaman supaya tidak silau saat mengamati matahari. Jadi saya pasang di depan. Ini 99% saya matahari tersaring. Jadi hanya 1% yang masuk sini Yang masuk sehingga sini. tidak merusak ke Betul. mata ya. Coba gimana cara pengamatannya? bidikan teleskop ke matahari ya. Kira-kira posisi Kita sekarang pukul 3 sore, Mas ya. iya. Nah, itu cara kerjanya kita nengok ke sini ya. Iya. Tapi supaya mempermudah, Sunardi itu punya apa ya namanya? Adapter. Adaptor coba. Ya, Nah, ini jadi ya. supaya lebih mudah, nggak perlu harus begini. Tapi Jadi tetap cukup lihat dengan handphone biasanya ya. untuk pertama saya intip dulu gitu kan. Oh, Udah pertama kelihatan, baru pasang disesuaikan dulu ya. adapternya. Nah, Iya. coba gimana kerja penggunaan adaptor? Adaptor ini hanya untuk mempermudah aja ya. Membantu buat motret aja sih. Motret. Nanti ngelihatnya justru dari handphone ya. Iya, lihat dari handphone bisa, lihat langsung juga bisa. Oh, gitu, coba. Kalau dari handphone biasanya lebih ke motret sih ya. Kalau untuk pemotretan. Diatur sedemikian rupa sampai posisinya pas. Fokusnya juga diatur sampai diatur pas. semua ya. Iya. Itu udah pas. Baru adapter bisa dipasang. Coba dipasang adaptornya. Ini buat sendiri juga? Enggak, kalau ini beli aja. Oh, beli. Banyak yang jual kan. Cuman direkayasa sendiri ya ininya ya, supaya mudah ya. Iya. Ini penggunaan adaptor tuh sejak kapan tuh? Sejak 2017 kayaknya. 2002, jadi belum lama ya. Sebelumnya masih lihat manual ini aja secara dipegangin manual kayak ya? gini Iya. kalau motret. Oh gitu. Nanti bisa kelihatan. Sunaryo ini anak muda yang kreatif. Sekarang usianya 35 tahun, tapi dia tidak menyanyiakan usianya. Dan kebetulan dia punya hobi menyukai dunia astronomi dan mewujudkan kesukaan dan hobinya itu dalam bentuk kreativitas dengan membuat teleskop sendiri. Ini teleskop dibuat sendiri dari awal, semua bahan bakunya dari sini ya, Mas Sunardi. Sebagian bahan bakunya impor juga sih. Oh, tapi ada yang impor. Yang impor apa tuh? Impor kan lensa depan impor ya. Lensa depan itu ya. Terus ini untuk fokuser juga sebenarnya bikin sendiri bisa, cuman kurang kokoh lah kalau saya pikir sih ya. Karena emang desain pabrikan beda. Sama diagonalnya juga impor, sama lensa okuler impor. Itu impor. Nah, ini kelihatan ya? Nah, ini materi. kelihatan udah tuh. Oh. Ini mode motret kalau saya bilang sih. Ini belum di zoom digital, jadi perbesaran normal gitu lah. Normal ya. Nah, kalau mau lebih besar tinggal di zoom digital, terus dia tinggal potret aja kalau mau motret. Oh gitu. Dan ini memang harus ditutup karena ada pantulan dari Cahaya ya. Ya, cahaya pantul ke okuler sehingga harus ditutup gitu. Yang kelihatannya cincin. Kalau untuk satelitnya nggak ketangkep sih sebenarnya. Oh, enggak ketangkap. Kalau itunya kelihatan awannya yang berbentuk cincinnya. Iya, cincinnya kelihatan. Ini matahari. gambar matahari. Matahari sekarang ini. Pukul memang 3 sore ya. Kalau untuk
filter yang biasa ya tadi black polymer itu penampakan matahari hanya seperti ini. Kalau filter khusus bisa lebih detail lagi, tapi harganya mahal banget itu. Lebih detail tuh artinya sampai ke Nanti tekstur permukaannya itu bisa kelihatan. Iya. Berupa Jadi kawah gitunya ya. Bukan cuma lingkaran aja gitu. Sampai ke bentuk kawahnya yang Jadi kayak ada lidah api juga bisa kelihatan. bisa kelihatan. Luar biasa ya, Mas Sunardi ini. Oh, ini bisa dibesarkan. Ya, tadi kan saya bilang tanpa zoom digital ya, tadi itu. Kalau ini udah main zoom digital kayak gini. Sangat membantu ya. Nah, ngomong-ngomong ini dijual ya, Mas Sunardi? Kalau ini punya saya Enggak, maksudnya selama ini produk dijual juga kan? Nah, kalau ini harganya sampai berapa nih? Yang panjangnya hampir 1 meter ya? Iya, ini 1 meter memang vokal ini. Harganya berapa nih? Kalau yang spek seperti ini nyampe 3,5 juta. 3,5 juta. Kalau yang mungkin produksi yang setengahnya yang pendek itu ya sekitar 1,5 juta. 1,5 komplit juta. itu. Itu kalau untuk misalnya penggunaan di rumah untuk anak-anak tuh udah cukup ya? Cukup sebenarnya. Lebih dari cukup. Terus Sunardi itu kan setelah orang semua tahu bahwa Sunardi meskipun rumahnya di perkampungan punya kecerdasan teknologi untuk bisa membuat teropong, sekarang sering dimanfaatkan misalnya untuk melihat hilal Ya, justru pada saat jatuh bulan Ramadan terus Ya. Lebaran gimana? tadinya saya kan sama komunitas Cirebon Astronomy Club sering amat di Pantai Baru Gebang ya, setiap pengamatan hilal Ramadan sama hilal Syawal. Ya. Tapi baru bulan ini pas pengamatan hilal Ramadan itu saya direkrut jadi tim ahli di BHRD, Badan Hisab Ruqyah Daerah Kabupaten Cirebon. Jadi saya sama BHRD ngamat bareng di Pantai Baru Gebang. Oh, di Gebang. Oh, di sini ada klub pengembangan astronomi ya? Iya, Cirebon Astronomy Club. Banyak di anggotanya. Anggotanya kalau yang di WhatsApp sih nggak terlalu banyak ya, paling kalau yang di grup Facebooknya banyak gitu. Banyak, dan itu mereka masing-masing punya teleskop. Sebagian punya teleskop. Mereka beli ya, nggak nyipta. Ada 2 orang yang beli, sisanya bikin sendiri di sini sama saya. Oh, jadi Sunardi juga membuka memberi transfer Ya, pengetahuan ya bimbingan untuk aja. mereka membuat itu ya. Teleskop. Dan itu banyak yang membuat teleskop hasil dari binaan Paling tidak Sunardi. saya itu sekitar 10 orang ya udah bikin teleskop. 10 orang ya. Terus mereka kalau kumpul di mana? Kalau kumpul biasanya di sini di tempat saya. Misalnya, ayo kita pengamatan bareng kemana? Misalnya Kalau pengamatan barang ke Kuningan, itu ke gunung atau kemana? biasanya di alun-alun Kejaksaan sama di Taman PKK Sumber. Ada apa yang nikmat dari kegiatan seperti ini? Ya, kita kan sama-sama pecinta astronomi ya, jadi ngamat bareng itu ya emang bagian inti dari hobi ini gitu. Sunardi paling tidak kan kalau menyukai astronomi paling tidak mempelajari sejarah juga gitu. Ya, sedikit-sedikit Kan belajar gitu. sejarah kan. Misalnya kayak teropong kan mungkin awal dirintis pada abad 17 awal ya. Iya. Kemudian ada Galileo, apa itu baca seperti Iya, itu? tahu saya. Jadi teori mengenai heliosentris apa sudah hafal seperti itu ya. Terus ini kan katanya nih tanggal 15 bulan Ramadan ini kan ramai di media sosial mau ada asteroid yang mau menumbuk ke bumi, itu gimana, bisa dipantau lewat ini enggak? Jadi itu kan pemberitaan yang masih simpang siur ya. Jangan terlalu buru-buru percaya. Bahkan bisa jadi itu hoax. Bisa kebenarannya ya. Nah, berhubungan dengan asteroid, Kenapa? sering nggak bisa terpantau lewat ini? Sebenarnya asteroid itu termasuknya kecil ya, nggak sebesar kayak planet, jadi susah juga untuk diamati pakai teleskop. Kecuali mungkin teleskop besar yang udah canggih banget itu baru bisa. Ya. Kalau komet apa juga susah ya? Komet masih sangat susah kalau buat teleskop saya, karena mungkin faktor polusi cahaya juga bisa jadi. Terus karena jaraknya jauh juga. Nah, Mas Sunardi dengan pencapaian prestasi seperti ini kan mungkin tidak akan berhenti di sini kan? Tidak, masih lanjut lagi. Impiannya kan masih panjang. Nah, apa impiannya tuh? Bisa melihat Pluto atau apa gitu, planet terjauh gitu? Kalau impian buat saya pribadi apa buat kepentingan bersama nih? Ya, kepentingan pribadi berkaitan dengan latar belakang yang menyukai dunia astronomi. Kalau kepentingan pribadi, saya pengen bikin teleskop yang besar ya. Nanti saya bikin tempat di atas rumah khusus buat pengamatan objek langit. Dan dengan teleskop yang besar itu jangkauannya lebih jauh lagi. Bisa melihat planet-planet yang lebih jauh gitu. Kalau ini diameter itunya berapa? Kalau yang ini 93 90 kan ada diameter yang lebih gede tuh. Ada banyak. Kenapa nggak nyoba buat yang itu? Belum aja, harganya lumayan mahal ya. Oh, harga ininya ya, harga lensanya.
lensa impornya ya. Itu impornya dari mana tuh? Dari Cina kebanyakan. Kalau yang ini berapa harganya satu lensa tuh? Ini Yang impor 1,3 jutaan. 1,3 juta. Sekarang nyari di online shop ya. Iya, kebanyakan gitu. Tapi bukan tidak mungkin ingin punya impian teleskop yang besar kan, Oh, pasti supaya gitu. bisa. Pasti. Nah, selama ini kan mungkin sudah banyak orang yang tahu tentang kiprah Sunardi, kemudian komunitasnya. Pernah nggak misalnya ada astronom dari Lapan atau dari LIPI atau dari Jakarta, Bandung yang datang ke sini untuk Belum kali melihat? sih. Belum ya. Atau paling tidak memperkenalkan gitu ke mereka gitu tuh. Bahwa nih saya punya ciptaan yang ya cukup bagus lah, bisa Belum sampai ke sana. sampai ke sana ya. Itu ini bahan-bahannya apa aja tuh yang dianut? Bahan-bahannya yang- bahan-bahan pokok untuk pembuatan ini. Kalau pokoknya cuman lensa paralon aja sih sebenarnya. Yang lain ini pendukung ya. Kayak tripod ini kan emang dibikin sendiri. Kalau tripodnya ini sebenarnya dari dudukan speaker. Oh, speaker itu ya yang Stand speaker. Ini saya pakai ini karena dia kokoh, stabil, bagus, kuat. Jadi udah berapa nih selama ini udah pernah buat ini, berapa jumlahnya? Berapa ya? Saya soalnya nggak ngitungin. Tapi Banyak. lebih dari 10 misalnya. Lebih dari 10. Dan itu pesanan kadang sering. Iya, jadi saya memang nggak jualan secara langsung ya. Tapi dari hasil-hasil potretan di Facebook itu kan orang-orang banyak pada bertanya itu alatnya seperti apa dan berapa biayanya gitu. Mereka pengen juga. Nah dari situ transaksi gitu kan bisa. Pesen dari situ ya. Nah minta dibuatkan gitu lah kira-kira. Nah kalau dibuatkan misalnya sekarang saya pesen hari Selasa, itu berapa hari pembuatan yang seperti ini? Kalau bahannya sudah ada, perkiraan sih seminggu. Seminggu ya. Bahan yang lama Masalahnya itu mencari itu bahan yang impor itu ya. nyampe 3 minggu sampai 1 Tiga bulan. minggu. Nah selama ini dengan pelanggan yang sudah membeli produk dari Sunardi masih sempat kontak-kontak juga? Masih. Bahkan mereka pun sering amat tanya-tanya gitu kan. Ada masalah apa misalnya bisa dibahas gitu. Nah kalau misalnya gerhana matahari, gerhana bulan itu sangat kelihatan di sini. Oh jelas. Keasikannya apa? Kita bisa misalnya bulan tuh bisa lihat teksturnya gitu, daratannya Ya, gitu betul. kan, permukaannya Jadi, gitu. Kalau untuk bulan memang kita bisa lihat detail ya daripada kasat mata. Kalau kasat mata kan seperti itu aja lah, kelihatan rata apa. Tapi kalau dari teleskop kelihatan seperti kawah, terusan kayak lembah-lembah kayak gitu, Bisa dataran kelihatan tinggi, ya? gunung kayak gitu, Bisa kayak gunung kelihatan. kelihatan jelas. Punya pacar nggak? Kalau berarti setelah mendapatkan ini kalau ngerayu pacar nggak bilang kamu secantik bulan ya? Karena tahu kan bulan ternyata bopeng-bopeng kan. Jangan mau dibodohi wanita yang dibilang parasnya ayu seperti bulan gitu ya. Nah itu bulan, Mars juga ya, Venus itu diamati terus. Kalau pagi ini ada 3 planet berjajar ya, Mas. Oh, pagi. Jupiter, Saturnus sama Mars. Jam berapa tuh pagi tuh? Ya sebenarnya waktu sahur juga udah kelihatan. Sahur kelihatan. Apa aja tadi? Jupiter yang paling tinggi. Terus nanti agak ke timur itu Saturnus. Ke timur lagi Mars. Iya. Kalau yang misalnya ke arah barat gitu, Venus. Ke arah barat Maghrib Venus. Venus ya. Kalau Merkurius apa enggak? Merkurius masih posisinya di bawah matahari. Paling kalau muncul itu deket-deket matahari pagi itu nggak bisa dilihat. Nggak bisa dilihat ya. Ya sama, permukaannya kelihatan juga. Kalau untuk Merkurius terlalu kecil. Oh, Merkurius susah. terlalu Walaupun kecil kalau ya? pakai teleskop ini, apalagi teleskop yang lebih pendek gitu. Kalau Venus juga. Venus kelihatan seperti bulan sebenarnya ya. Maksudnya ada fasenya kayak sabit, setengah lingkaran gitu. Oh gitu, hampir sama ya, karena ada bayangan yang menutup itu. Nah, Mas Sunardi, pengamatan ini kan tidak hanya sekedar ngamati itu. Coba nggak misalnya dibuat seperti lintasan gitu. Seperti lintasan gimana? Misalnya lintasan, kalau Venus kan misalnya dia berputarnya berbeda dengan planet-planet yang lain ya. Ya, terus. Kalau yang lain seperti jarum jam, kalau Venus kan sebaliknya itu dilihat nggak? Ya. Kelihatan perbedaannya gitu di lintasan garis garis edarnya. Kalau untuk lihat garis edarnya sih saya nggak itu ya, cuman saya lihat dari perubahan fase-fasenya itu memang pas puncak tertingginya itu pas fase separuh, nanti habis separuh itu dia turun lagi, nanti sampai batas 0 derajat baru nanti munculnya pas subuh gitu. Nah itu hal yang membedakan misalnya kapan posisi misalnya matahari terdekat dengan bumi atau Venus terdekat dengan bumi, itu ada semua ya. Kalau Venus terdekat dengan bumi itu saat fase sabit berarti. Oh, pada saat itu tiap bulan ya ada ya.
Bisa Sebenarnya kelihatan kalau rotasinya. tiap berapa bulan sekali Tiap dapatnya bulan itu. sekali. Nah, sekarang kan sudah ada adaptor yang bisa memotret dengan bantuan Ya, HP itu. bantu motret, ya. Itu ada banyak yang difoto nggak? Banyak. Banyak ya, Banyak. yang berbagai macam. Tapi Iya. di-upload ke Facebook ya. Diupload ke Facebook sama Instagram juga. Nah, itu yang membuat orang tertarik mungkin. Dari situ memang. Apa yang menurut Sunardi itu momen apa yang kelihatan secara visual tuh menarik gitu tuh? Ya misalnya kayak gerhana itu menarik menurut saya. Gerhana total atau Gerhana gerhana matahari biasa? atau gerhana bulan total maupun biasa udah menarik menurut saya. Oh gitu ya. Jadi pergerakan gitu kan Kalau- bisa nggak misalnya ini disorting menjadi gambar hidup gitu prosesnya, jalannya pergerakannya tuh. Jadi kalau bulan itu kan proses pergerakannya kan cenderung lambat ya. Nggak mungkin kita sehari itu ngerekam bulan Iya. terus. Jadi paling satu hari motret nanti digabungin hasil potret itu nanti jadi membentuk kelihatan kayak fase. Oh. Nah kayak misalnya proses gerhana matahari total kan kelihatan tuh. Iya. Itu kan ukurannya Iya, menit tuh. prosesnya ya. Nah, itu Dari- bisa direkam di sini nggak Pak? Bisa kalau dapat momennya. Oh, Jadi kadang kayak yang kemarin tuh pas 26 Desember ya, itu pas lagi puncaknya malah mendung. Kayak gitu. Oh, Jadi gitu ya. pas udah puncaknya udah lewat, mulai muncul ya jadi dapatnya nggak utuh semuanya gitu. Jadi Tapi sempat sebagian. dapat momennya. dapat yang pas. Kalau puncaknya enggak sih, pas udah lewat dari puncaknya baru dapat. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small.